Halo teman-teman ATL Indonesia, kita berjumpa lagi. Bahasan kali ini kita membahas materi perkuliahan atau materi pembelajaran kimia klinik 2, yaitu faal ginjal dan clearance dan faal ginjal lainnya. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATL Indonesia. Mari kita belajar dan mari kita mengupdate ilmu sambil memahami lebih dalam tentang faal ginjal dan clearance yang biasa diuji di laboratorium. Oke, langsung saja. Pertama kita melihat anatomi ginjal dulu. Jadi kalau ginjal itu anatominya dia berada di belakang, atau ada yang mengatakan buah pinggang. Ginjal itu ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi ada dua. Letaknya di rongga retroperitoneal. Vertebra torakal 9, lumbal 3. Kanan sedikit lebih rendah oleh karena lobus kanan itu ada hati. Berwarna merah tua, terdiri dari dua sisi konveks dan konkav. Nah, kemudian lagi, masing-masing sisi ginjal dihubungkan oleh membran transparan disebut kapsul renal, membantu proteksi kedua ginjal dari infeksi dan trauma. Nah, ini secara anatominya ginjal. Kemudian ginjal terbagi atas dua area. Jadi area pertama yaitu area berwarna cerah di bagian luar, namanya korteks renal, korteks ginjal. Sementara area berwarna pekat di bagian dalam, namanya medula renal atau medula ginjal. Masing-masing untuk korteksnya berupa nefron ginjal sebagai unit fungsional serta pembuluh darah. Sementara bagian medula itu bagian dalam yang merupakan tabung yang mengumpulkan filtrat dan juga pembuluh darah. Jadi bagian korteks dan medula. Jadi kita tinggal menghafalnya bahwa ginjal itu dibagi menjadi dua. Bagian dalam itu korteks, bagian luar itu korteks, bagian dalam medula. Nah, sekarang pindah lagi, lanjut ke fungsi ginjal. Nah, ginjalnya ternyata ada beberapa fungsi. Pertama, kita lihat di sini. Pertama, mengatur keseimbangan pH darah. Jadi ginjal mengatur pH darah dengan melepaskan ion H+ atau menahan ion H+, atau juga dia melepas bikarbonat maksudnya. Jadi H+ dan bikarbonat dilepas atau ditahan oleh ginjal. Jadi dengan demikian maka pH akan naik atau pH akan turun menuju ke fisiologis, yaitu 7,4 apabila terjadi ketidakseimbangan pH akibat asidosis atau alkalosis. Yang kedua, mengatur kebersihan darah dengan meregulasi seluruh cairan, air dan garam di dalam tubuh. Jadi fungsi ginjal ini dia cairan, meregulasi seluruh cairan. Air, dia mengendalikan kadar air dalam tubuh, serta garam. Nanti dibuang misalnya garam natrium ke dalam urin bersama dengan air, atau menahan air dan natrium. Yang ketiga, memproses vitamin D sehingga dapat distimulasi oleh tulang. Jadi vitamin D itu diaktifkan di hati, kemudian aktivasi keduanya di ginjal. Nah, setelah aktivasi kedua, maka vitamin D yang tadi akan aktif bekerja untuk proses pembentukan tulang. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di metabolisme kalsium dan tulang pada materi selanjutnya. Kemudian yang keempat, memproduksi hormon eritropoietin yang memproduksi sel darah merah di tulang. Jadi di hormon ini, di ginjal ini
menghasilkan hormon eritropoietin. Kita tahu eritropoietin memacu proses eritropoiesis di dalam sumsum tulang. Jadi kalau misalnya ginjalnya rusak, maka terjadi anemia pada orang tersebut karena eritropoietin juga menurun. Lanjut lagi, kita pindah teman-teman ATL Indonesia, fungsi ginjal. Pada prinsipnya dibagi menjadi 3 arah. Pertama, dia ekskresi. Ekskresi yaitu sisa metabolisme protein diekskresi. Misalnya urea. Yang kedua, pembentukan urin. Dengan melakukan ekskresi, maka terbentuklah cairan filtrat berupa namanya urin yang terdiri dari air dan zat-zat terlarut di dalamnya, termasuk elektrolit dan sisa-sisa sampah metabolisme. Yang kedua, fungsi ginjal secara endokrin ada 2. Hormonal, menghasilkan hormon, ya tadi hormon eritropoietin, dan juga penyimpanan protein. Sementara fungsi ginjal yang ketiga adalah regulasi, pengaturan ini. Mengatur keseimbangan air dan elektrolit. Yang kedua, mengatur keseimbangan asam basa. Jadi pH darah dan cairan serta elektrolit itu diatur ketat oleh ginjal. Nah, jadi fungsi ginjal pada prinsipnya ada faal ekskresi, faal endokrin, dan regulasi. Kalau diklasifikasikan dibagi menjadi 3 bagian. Kita pindah lagi. Ginjal melakukan proses yang namanya homeostasis. Proses kegiatan homeostasis itu melakukan kegiatan agar semua kembali kepada fisiologis. Fungsi ginjal akan turun bila terjadi morbiditas dan mortalitas naik. Angka kesakitan dan angka kematian naik. Nah, jadi hal ini diperankan dan diperlihatkan oleh dengan adanya unit fungsional, yaitu nefron, unit fungsional dari ginjal. Nefron ini yang salah satunya adalah yang menentukan dari fungsi ginjal, yaitu glomerulus, ya kan, proximal tubulus, lobe anhel, kemudian distal tubulus, contractus tubulus, nah, DCT, PCT contractus juga. Ductus colligantus ini saluran untuk mengumpulkan semua yang difiltrasi tadi, digabungkan jadi satu untuk disalurkan menjadi urin di ductus colligantus. Nah, fungsi ekskresi ginjal itu merupakan proses dasar pembentukan urin. Jadi ekskresi itu adalah membuang sesuatu untuk tidak dimanfaatkan lagi, ekskresi. Melibatkan proses pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga sekresi. Jadi dalam satu kali proses filtrasi atau ekskresi ginjal itu ada 3 kegiatan: filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Filtrasi oleh glomerulus, reabsorpsi oleh tubulus, sekresi juga oleh tubulus dan dikeluarkan melalui tubulus colligantus. Nah, glomerulus merupakan membran semi permeabel. Jadi dia permeabel terhadap air dan elektrolit. Air dan elektrolit akan masuk. Sementara protein yang bermolekul besar dia tidak bisa. Artinya dia bersifat relatif impermeabel. Makromolekul protein tidak lolos. Sehingga yang terfiltrasi hanya zat-zat yang terlarut di dalam air yang berukuran kecil. Beda dengan protein yang memiliki BM besar. Filtrat normal itu tanpa protein. Jadi pada saat difiltrasi itu sama dengan komposisi di dalam plasma. Bedanya tanpa protein. Tanpa protein nanti. Lanjut lagi, tubulus ginjal. Ada proses yang namanya reabsorpsi, kemudian ada proses sekresi dan
yaitu adalah nilai ambang plasma ginjal, kemampuan mereabsorpsi bahan tertentu. Kemudian tubulus proximalis, distalis, dan lobe of Henle dan ductus colligentus ini ada melakukan proses-proses kegiatan. Salah satunya mereabsorpsi air, kemudian mengatur air dan natrium, dan juga mereabsorpsi misalnya glukosa direabsorpsi, ditarik kembali, dan ada juga mereabsorpsi seperlunya, misalnya urea. Nah, ini di tubulus. Kita lanjut lagi, tubulus proximalis kita bahas. Reabsorpsi 60-80% ultrafiltrasi. Jadi ditarik kembali 60-80% filtrasi tadi. Reabsorpsi aktif melawan gradien. Nah, nanti transport aktif. Reabsorpsi pasif mengikuti gradien. Nah, sekresi. Transport ke lumen tubulus, asam organik, basa, H+, dan salah satunya nanti mensekresi protein TAM-HOP-OSPAL untuk membentuk metrik silinder. Lobe of Henle, descending nih yang di bagian awalnya, permeable air, urin sangat pekat. Bagian ascendingnya, sesudahnya itu relatif impermeable air, aktif mereabsorpsi natrium dan klorida. Jadi dia yang di descending itu air, yang dia sedot, dia sedap reabsorpsi, sementara di ascending dia lebih mengarah ke natrium dan klorida. Garam. Pengenceran cairan tubulus. Nah, tubulus distalis DCT. Reabsorpsi dan sekresi lebih menonjol. Nah, di sini reabsorpsi dan sekresi diatur oleh NADH, vasopresin dan aldosteron. Jadi kadar air di sana diatur oleh sistem hormonal. Kemudian sekresi H+, NH3 dan asam urat. Reabsorpsi bikarbonat. Sedikit transport bahan organik. Permeabilitas terhadap urea rendah. Nah, disinilah nanti yang menentukan asam basa serta kadar air di tubulus distalis. Lanjut lagi, tubulus colligentus diregulasi oleh ADH dan aldosteron. Relatif permeabel terhadap urea, terjadi reabsorpsi KH dan NH3. Ini terjadi di colligentus. Kita pindah pemeriksaan GFR, glomerulus filtration rate. Laju filtrasi glomerulus. Itu ada dua kelompok penanda GFR, itu marker eksogen. Ini yang diambil zatnya dari luar sebagai penanda atau fungsi dari GFR. Misalnya inulin, iohexol, dan 31 krom EDTA. Nah, inulin ini diambil dari umbi buah pohon dahlia. Diambil umbinya ini lalu namanya inulin. Nah, keunggulan marker eksogen ini yaitu zat asing bagi tubuh. Karena zat asing maka akan dibuang, diekskresi 100% oleh tubuh. Karena memang tidak ada hubungannya dengan tubuh. Nah, kekurangannya marker dari eksogen ini perlu diinjeksi. Jadi dimasukkan intravena mungkin itu. Pelaksanaannya sulit. Karena ya itu tadi. Kemudian mahal dan beberapa toksik. Misalnya krom EDTA ini adalah toksik. Sementara marker endogen yang di dalam tubuh sendiri itulah urea dan kreatinin. Protein BM rendah. Nah, ini nanti salah satunya adalah cystatin C, RBP dan B2M dan A1M. Ini marker endogen. Nanti ada juga keunggulannya dan kelebihannya. Ini kebetulan keunggulannya marker endogen tidak perlu injeksi, sampel tunggal. Sementara kekurangannya marker dari endogen beberapa kurang spesifik menggambarkan
GFR. Misalnya yang kurang spesifik salah satunya adalah urea. Kurang spesifik dan karena dia bisa melakukan berdifusi kembali sehingga tidak menggambarkan fungsi ginjal, fungsi glomerular filtration rate secara tepat dan akurat. Nah, manfaat pengukuran LFG atau GFR. Pertama, indeks fungsi ginjal. Jadi untuk menilai kemampuan penyaringan dan membersihkan darah oleh ginjal. Yang kedua, deteksi dini kerusakan ginjal. Jadi lebih bisa mendeteksi lebih awal kerusakan ginjal. Yang ketiga, pemantauan progresi penyakit ke arah gagal ginjal terminal. Ya kan? ESRD. Jadi ini melihat pasien itu kerusakan ginjalnya sudah total untuk melihat. Yang keempat, pemantauan kecukupan terapi ginjal pengganti. Jadi misalnya ini terapi ginjal pengganti misalnya dengan peritoneal hemodialisa atau hemodialisa menggunakan alat dialiser. Yang kelima, membantu mengoptimalkan terapi dengan obat tertentu. Misalnya ada beberapa obat, misalnya anggap furosemid ya, atau yang jenis lain atau obat lain misalnya erythropoietin misalnya. Nah sementara kita tahu GFR itu kecepatan ginjal dalam melakukan filtrasi melalui glomerulus pada darah sehingga terbentuk filtrat dalam tubulus yang dinyatakan dalam mililiter per menit. Kita pindah karakteristik penanda ideal GFR. Pertama, secara biologi bersifat inert dan non toksik. Jadi murni, tidak beracun. Yang kedua, tidak terikat protein plasma. Dia tidak diikat oleh protein plasma dalam kondisi bebas. Misalnya kreatinin dan urea misalnya. Difiltrasi seluruhnya oleh glomerulus. Yang keempat, tidak dimetabolisme, disintesis atau disimpan oleh ginjal. Jadi tidak diapa-apakan oleh ginjal. Yang selanjutnya yang kelima, tidak direabsorpsi atau disekresi oleh tubulus ginjal. Dan yang terakhir, clearance tetap konstan meskipun konsentrasi dalam plasma meningkat. Nah, ini karakteristik penanda yang ideal. Namun dari yang ideal ini tidak mungkin memenuhi 6 kriteria sekaligus. Nanti ada beberapa atau ada hal yang tidak memenuhi. Sehingga dicari yang mendekati 6 ini. Lanjut lagi kita teman-teman Indonesia. Syarat uji fungsi ginjal yang baik. 1. Pelaksanaan tak menyulitkan pasien. Pasiennya tidak terlalu dipersulit misalnya berpuasa atau pasiennya suruh pantangan ini, disuruh ini dan disuruh yang ini. Kemudian lagi prosedurnya yang rumit. Itu kurang baik itu. Yang baik adalah simple intinya. Mudah diinterpretasi hasilnya. Jadi mudah diinterpretasi hasilnya, mudah dibaca hasilnya. Kemudian tak toksik, sebaiknya endogen, jadi produk dalam dan tidak toksik. Kemudian tak dipengaruhi oleh organ lain, jadi organ lain tidak mempengaruhi sehingga lebih nyaman, lebih mudah dalam mengujinya. Pemeriksaan berulang mempunyai nilai tidak berbeda, jadi kita periksa lagi nilainya tidak berbeda, sama. Misalnya hari ini periksa, esok periksa sama. Kalau berbeda ya mungkin ya ada fluktuasi namanya, tidak bagus. Nah, kita bahas pertama kadar urea darah. Kurang ideal untuk GFR oleh karena ini urea, kecepatan bervariasi dipengaruhi oleh gagal jantung kongestif, penyakit hati, malnutrisi, hiperalimentasi, diet protein. Dan kedua, direabsorpsi tubulus renalis. Dia direabsorpsi dan berdifusi kembali sehingga kurang ideal ini digunakan untuk GFR. Nah, kita lihat
kita klirenkan si urea tadi menjadi sebuah kliren, yaitu 40-70 liter per menit. Nah, dipakai untuk penentuan status gizi. Pertama, yang kedua, filtrasi dan reabsorpsi bervariasi. Sementara yang ketiga, urin lebih dari 2 ml per menit itu 50-60% kliren inulin. Urin lebih dari sama dengan 2 ml per menit sama dengan kliren maksimum 75 ml per menit. Nah, apabila urin kurang dari 2 ml per menit, kliren standar 54 ml per menit. Nah, ini sih kliren urea. Nah, lalu kita pindah ke temannya urea, yaitu kreatinin. Dipengaruhi masa otot, usia, inflamasi, seks, dan latihan fisik. Jadi apabila latihan fisik berat, ototnya misalnya kendor atau ototnya kencang, hipertrofi, nanti akan berbeda nanti ini. Kreatinin tak linier GFR. Tak sensitif untuk GFR, turun ringan sampai sedang. Jadi tidak begitu sensitif, sehingga kalau orang dengan kerusakan di awal-awal kerusakan ginjal tidak terdeteksi dengan baik. Di sirkulasi tak terikat protein. Difiltrasi bebas glomerulus tapi disekresi tubulus, jadi tidak konstan juga. Pemeriksaan interferensi banyak. Interferensi yang mempengaruhinya banyak. Murah dan mudah. Ini bila kita meriksa hanya kreatinin tunggal saja. Namun kita coba dengan kliren dari kreatinin. Jadi menggunakan urin 24 jam, repot, lama, dan sulit. Jadi merepotkan pasien. Sudah gitu lama lagi karena mengumpulkan urin dan sulit. Ada kesulitan dalam hal pengumpulan urin. Syukur-syukur menggunakan urin bag, kateter lebih mudah terkumpul. Tapi kalau urinnya tidak pakai kateter, ya lumayan agak sulit. Akurasi lebih baik dari kreatinin. Jadi karena ini melibatkan kreatinin urin dan kreatinin dalam plasma serta dihitung volume urin dan luas penampang badan. Tak praktis untuk rutin oleh karena kesalahan penampungan urin 24 jam besar. Jadi nanti kesalahannya di volume urin, koreksi volume urin nanti. Digunakan formula Cockcroft-Gaul. Nanti ada formulanya, rumus untuk menghitung klirennya. Masih banyak digunakan karena murah. Jadi ini lebih banyak digunakan oleh laboratorium, oleh farmasi dan oleh dokter. Farmasi untuk melihat dosis obat, nanti kalau dokter juga melihat dari fungsi ginjalnya untuk proses terapi selanjutnya, sementara laboratorium untuk perhitungannya. Cukup baik digunakan, jadi masih cukup baik digunakan. Kita pindah lagi, estimasi GFR. Amount filtered sama dengan amount ekskresi. Jadi antara yang difiltrasi dengan yang diekskresi sama dengan. Jadi GFR mililiter per menit dikali plasma konsentrasi. Jadi harus sama dengan urin flow rate mililiter per menit dikali dengan urin konsentrasi. Dari keduanya estimasi ini dibuatlah rumus menyilang. GFR atau kliren adalah urin konsentrasi urin dikali urin flow rate lalu dibagi plasma konsentrasi sama dengan U kali V per P. Ini adalah estimasi dari GFR. Nah, mencegah kesalahan kreatinin. Jadi beberapa yang dicegah itu: satu, hindari latihan fisik berat sebelum tes. Jadi pasien cukup berbaring atau rebah saja atau berjalan kaki biasa atau duduk, tidak usah berolahraga. Minum cukup, diuresis 2 ml per menit. Jadi jangan juga minum berlebihan, minum seperti biasa hal yang sehari-hari. Kemudian waktu dan volume urin tampung itu harus tepat. Jadi misalnya pengerjaannya misalnya pagi hari jam 10 pagi sampai esok jam 10 pagi harus tepat waktunya, dan volumenya juga harus
tertampung semuanya, jangan sampai nanti ada yang tidak tertampung. Urin tampung itu harus ditambahi dengan pengawet. Pengawetnya kebetulan di sini menggunakan penol. Lalu setelah itu lakukan uji dan dapat data dan masukkan dalam formula Cockcroft-Gaul. Nah, kita bisa melihat di sini rumus formula Cockcroft-Gaul itu untuk dewasa. GFR sama dengan 140 dikurangi usia dikali BB dalam kilogram dibagi 0,825 dikali kreatinin plasma mikromol per liter. Ada juga formula Cockcroft-Gaul itu untuk dewasa, itu GFR sama dengan 140 dikurangi usia dikali BB kilogram per 72 dikali kreatinin plasma miligram per liter. Nah, lebih baik kita menggunakan yang di bawah karena satuan kreatininnya dalam miligram per dl bukan mikromol per liter. Jadi satuannya ada dua, ada satuan konvensional, ada yang satuan internasional. Pada wanita dikalikan 0,85. Nah, pada wanita. Nah, sekarang kita pindah ke materi lain yaitu tes paal ginjal lain yang lebih bagus, pengganti dari semua yang tadi yang kita sebutkan, yaitu Cystatin C. Cystatin C telah digunakan dalam penelitian klinis selama lebih dari 20 tahun. Nah, materi Cystatin C pernah saya bahas juga di materi saya sebelumnya. Jadi kalau teman-teman ingin lebih detail mengenai Cystatin C, silakan simak materinya. Tahun 1985, Simonsen dan teman-teman itu pertama kali menemukan bahwa konsentrasi protein ini dalam serum memiliki hubungan kuat dengan LFG, laju filtrasi glomerulus. Pada tahun 2004, Cystatin C di-approve, jadi diterima oleh FDA sebagai alternatif pengukuran fungsi ginjal. Jadi 2004 ini mulai diresmikan bahwa ini oke lah sebagai alternatif pengukuran fungsi ginjal. Apa saja sih fitur-fitur dari Cystatin C? Pertama, protein dengan BM rendah sekitar 13.000 Dalton. Kemudian diproduksi oleh hampir seluruh sel berinti. Tidak tergantung umur, jenis kelamin, dan massa otot. Jadi aman-aman saja, tidak mempengaruhi. Ketepatan sintesis konstan, tidak dipengaruhi oleh diet atau reaksi fase akut. Jadi tidak dipengaruhi oleh asupan makanan, kemudian adanya protein fase akut. Ya, tadi fase akut misalnya yaitu dari radang. Kemudian eliminasi hanya melalui filtrasi glomerulus. Jadi eliminasinya Cystatin C hanya melalui glomerulus. Tidak ada sekresi tubulus seperti kreatinin, tidak ada sekresi ditambahi lagi, tidak ada. Kemudian endogen alamiah, jadi endogen yang secara alamiah ada diproduksi oleh tubuh. Super family cystin protease inhibitor. Nah, ini. Lalu tidak dipengaruhi oleh usia, berat badan, diet, obat, inflamasi, dan keganasan. Ini tidak berpengaruh terhadap naik turunnya Cystatin C. Nah, lanjut lagi kita pindah ke Cystatin C. Pertama lagi, pengukuran memiliki presisi. Presisi itu ketelitian yang baik dan dapat diandalkan dengan metode imunonevelometri. Jadi menggunakan teknik imunokekeruhan, nevelometri. Kemudian tidak menggunakan serum atau plasma, tidak memerlukan pengumpulan urin. Nah, ini lebih mudah. Tidak ada interferensi oleh obat dan metabolisme. Metabolit seperti bilirubin dan keton. Adanya bilirubin keton dia tidak mempengaruhi pengukuran Cystatin C. Lalu waktu pengukuran pendek. Jadi waktu pengukurannya pendek untuk Cystatin C. Jadi Cystatin C ini saat ini menjadi hal-hal yang banyak digunakan oleh klinisi di kota-kota besar untuk fungsi ginjal karena jauh lebih bagus dibandingkan urea kreatinin atau urea kliren atau kreatinin kliren. Walaupun masih dipakai kreatinin kliren dan urea kreatinin di beberapa kota kecil atau rumah sakit kecil di kabupaten. Jadi biar bagaimana perbedaan harga inilah yang menjadi pertimbangan dan
Kita tahu Cystatin C ini dapat dikatakan pemeriksaannya mahal dibandingkan urea kreatinin yang sangat murah. Jadi masih tetap dipakai urea kreatinin atau kreatinin keliren ketimbang Cystatin C. Cuma lebih bagus Cystatin C. Kita pindah ke uji yang lain, yaitu uji pemekatan. Ini uji klasik. Percobaan ini menguji daya reabsorpsi tubuli ginjal. Jadi reabsorpsi itu dia melakukan absorpsi kembali. Diuresis setiap orang sepanjang hari atau malam berbeda sehingga berat jenis juga. Jadi di sini untuk mengukur BJ urin berdasarkan uji pemekatan. Nanti semakin pekat urinnya, semakin bagus seseorang itu dalam hal fungsi ginjalnya. Jika cairan diminum dibatasi, jadi pasien itu dibatasi, minumnya sedikit aja. Maka orang normal mengeluarkan urin BJ-nya tinggi. Sebaliknya, sehingga daya pemekat tubuli bagus. Jadi semakin BJ-nya tinggi karena sifat dibatasi minum, maka semakin baik fungsi dari reabsorpsi tubulus ginjal. Berarti mantap ini fungsi tubulusnya. Nah, sebaliknya, apabila faal ginjal berkurang, BJ urin tidak mencapai nilai normal. Jadi BJ urin tidak tinggi, tapi BJ urin nanti mungkin seperti BJ urin pada umumnya yang tanpa pembatasan air, atau mungkin BJ urinnya rendah. Ini uji pemekatannya atau tubulusnya kurang bagus. Nah, uji pemekatan metode Mosenthal ini adalah metode modifikasinya. Ini merupakan percobaannya dengan cara percobaan berlangsung selama 24 jam dan pembatasan pemberian minuman. Jadi pasien dibatasi minum, jangan minum banyak-banyak, diberi batasan minumnya berapa nanti. Jangan makan makanan berair seperti bubur. Minum air hanya 3 kali saja. Wih, dalam 24 jam 3 kali saja. Walah, ngeri. Percobaan dimulai jam 7 pagi, pasien mengosongkan kandung kencingnya. Urin dibuang jam 11, jam 15, jam 19, jam 7 esok harinya. Diambil urinnya nanti. Urin tadi diambil lalu urin pasien ditampung dalam botol berbeda. Diukur volume dan ditentukan BJ-nya. Dan urin tadi, urin yang berapa 4 urin ini diukur BJ-nya. Apabila BJ urinnya tinggi berarti kemampuan pemekatannya bagus. Jadi seperti gunung. Urin pertama, kedua, ketiga, keempat semakin naik BJ-nya. Itu adalah yang ideal. Penafsiran hasil uji pemekatan. Nah, ini penafsirannya. Normal dilihat dari jumlah urin siang 12 jam, 2-4 kali lebih banyak dari urin malam. Jadi urin yang permulaan tadi harusnya lebih banyak volumenya dibandingkan nanti urin malam yang sedikit. Karena cairan yang kita minum semakin sedikit sehingga urin yang permulaan lebih banyak dibandingkan urin yang terakhir yang keempat. Volume ketiga porsi urin siang ini menjadi semakin kecil. Jadi semakin kecil. Banyak, sedikit, sedikit, sedikit yang keempatnya. BJ ketiga porsi urin siang semakin tinggi. Di awalnya rendah, kemudian tinggi, 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 tinggi. Seperti itu. Satu porsi mencapai BJ 1018 atau lebih tinggi. Perbedaan antara BJ terendah dan tertinggi tidak kurang dari 9. Jadi naiknya 9 atau lebih. Percobaan pemekatan boleh dihentikan jika salah satu daripada porsi siang mencapai BJ 1025. Nah, ini dihentikan. Kita lanjut lagi. Wah, itu saja mengenai materi kita mengenai tes fungsi ginjal dan keliren. Oke, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Salam ATLM Indonesia. Bye.